Redmi Note 8, HP ini sempat meneruskan kegaiban kakaknya Redmi Note 7 di tahun 2019. Lantas bagaimana performa dari Redmi Note 8 di pertengahan tahun 2022 ini? So guys, gue Karsa dan ini adalah review Redmi Note 8 di tahun 2022. Oke, yang pertama kita bahas dulu dari desain HP ini. Dari desain terasa kalau build quality dari HP ini masih lumayan terasa premium. Bodi belakang dilapisi kaca Corning Gorilla Glass 5. Yang terlihat HP ini masih sangat manis sampai tahun sekarang. Frame yang melilingnya terbuat dari plastik ya, khusus warna blue yang sedang saya review ini. Kalau di pilihan warna Moonlight White, framenya sudah terbuat dari aluminium yang dipadukan dengan warna menarik. Dan saya rasa warna itu lebih bagus sih dan lebih terasa premiumnya. Di bagian depan kita akan menemukan poni kecil atau water drop yang juga tempat disematkannya kamera selfie. Dan khusus warna yang saya review ini, Xiaomi ngasih list berwarna biru di bagian dagu yang cukup membuat HP ini lebih terasa manis. Di bagian kanan kita akan menemukan tombol power dan tombol volume up and down. Di sebelah kiri ada slot SIM yang tentunya sudah triple slot, jadi aman mau pakai dua kartu berbarengan plus micro SD. Di bagian bawah ada lubang speaker, port USB yang sudah Type-C dan headphone jack 3,5 mm. Di bagian atas ada mic dan sinar pemancar infrared. Oh ya, Redmi Note 8 ini juga sudah punya LED notifikasi ya, yang letaknya di bagian kiri atas. Secara desain saya rasa HP ini masih cukup wah ya, bahkan sampai tahun sekarang. Layar HP ini berukuran 6,3 inci dengan resolusi Full HD+. Kualitas gambar yang dihasilkan khas Xiaomi ya, panelnya memang masih IPS, tapi kontras warna dan kecerahan gambar dan sampai tahun sekarang HP ini masih cukup. Untuk diajak pemakaian sehari-hari multitasking seperti membuka YouTube, Instagram, bahkan TikTok, HP ini masih lancar banget. Oh ya, pilihan RAM di HP ini ada 3 ya kalau nggak salah yang masuk resmi ke Indonesia. Ada yang RAM 3 dengan plus internal 32 GB itu dibanderol dengan 1,99 juta atau 2 juta kembali 1000 perak. Dan ada juga yang RAM 4 dengan plus internal 64 GB serta RAM 6 dengan plus internal 128 GB. Untuk unit yang sedang saya review ini yang varian RAM 4 GB ya. Dia sudah berjalan di OS Android 11 berbasis MIUI 12.5. Redmi Note 8 pakai chipset Snapdragon 665 yang sedikit mendapatkan upgrade dari kakaknya Redmi Note 7. Tapi performa yang didapatkan hanya beda tipis aja ya, hanya sekitar 10% peningkatan dari chipset sebelumnya yaitu Snapdragon 660. Untuk melibas game-game modern sekarang seperti PUBG Mobile, MLBB, dan PS Mobile, HP ini masih kuat ya. Mungkin salah satu kendala yang saya rasa di unit yang sedang saya review ini, baterainya yang terasa cepat banget berkurang. Seharian udah nggak tahan sih, apalagi dibawa ke kondisi outdoor. Padahal baterai di HP ini sudah lumayan gede, yaitu 4000 mAh. Saya bisa ngecas dari malam terus paginya kan udah penuh. Saat dipakai, baterai HP ini hanya bisa bertahan sampai sore hari jam 3. Sisa baterainya sudah berada di 20%, jadi perlu ngecas lagi lah biar hidup sampai malam. Sebenarnya nggak terlalu masalah sih di sini. Mungkin karena HP yang saya bahas ini kondisinya adalah bekas, yang umurnya juga sudah hampir 2 tahun pemakaian, ya wajar-wajar aja sih. Untuk kecepatan casnya sendiri masih cukup cepat ya, karena sudah saya ganti menggunakan fast charging 18 watt. Sebenarnya dia memang sudah support ya, akan tetapi Xiaomi cuma ngasih kita charger 10 watt di paket penjualannya. Jadi kalau mau yang 18 watt ya harus beli lagi lah. Performa HP ini saya rasa sampai sekarang masih menawan ya. Keperluan sehari-hari HP ini sudah lebih dari cukup dipakai di tahun sekarang. Ditambah lagi dengan harganya yang tentu sudah turun ya, apalagi kondisi bekas. Kondisi baru kemungkinan sudah nggak ada karena udah discontinue untuk penjualan. Adapun mungkin stok lama karena dulu HP ini memang sangat worth it ya untuk harga dan apa yang akan kita dapatkan. Oke lanjut, untuk sektor keamanan Redmi Note 8 ini masih punya fingerprint ya di bagian belakang. Yang untuk kecepatannya sendiri sampai tahun sekarang masih terbilang cukup aja. Selain fingerprint ada juga face unlock yang fitur ini memang sangat jarang sih saya gunakan. Bagian kamera Redmi Note 8 mendapatkan upgrade ya dari kakaknya Redmi Note 7 sebelumnya. Yang kemarin masih pakai dua lensa kamera di bagian belakang. Sekarang Redmi Note 8 punya penambahan dua lensa lagi yang di total kameranya sudah berjumlah 4 biji. Kamera utama beresolusi 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, makro 2 megapiksel, dan satu lagi depth sensor yang beresolusi 2 megapiksel. Dan untuk kamera selfie-nya Redmi Note 8 ngasih resolusi 13 megapiksel. Untuk kualitas gambarnya sampai tahun sekarang saya rasa masih bagus ya. Detailnya dapat, processing gambarnya juga masih cukup enak.
Cuman kalau diupload ke sosial media kayaknya masih perlu diedit lagi lah sedikit, biar warnanya lebih keluar. Untuk hasilnya teman-teman bisa langsung lihat di slide berikut. Oke, ini adalah hasil kamera belakang dari Redmi Note 4 di resolusi 1080p 30 fps. Oke, kita coba jalan dulu. Oke, ini adalah hasil kamera depan dari Redmi Note 8 di resolusi 1080p 30 fps. Untuk warnanya kayaknya masih cukup lah ya. Memang tidak bagus-bagus amat. Di bibir saya apa namanya? Gara-gara cabai, banyak makan cabai. Untuk kualitas audionya teman-teman bisa langsung lihat sendiri, ini di belakang rumah sih. Ini yang kemarin yang orang bersihkan di belakang rumah, ada orang pakai mesin rumput. Soalnya udah jorok banget di belakang tuh. Tapi ini udah dipagarin sih. Jadi memang ini aja sih yang ini. Kayak ngevlog pula. Oke, begini hasil kameranya. Teman-teman bisa langsung lihat sendiri. Oke, kesimpulan untuk Redmi Note 8 di tahun 2022. HP ini masih oke, build quality masih cukup premium, apalagi warna yang moonlight white. Itu keren banget sih. Prosesor memang sudah agak lumayan tertinggal ya, dan lagi desain bagian depan yang masih punya water drop. Yang mana HP sekarang untuk harga 2 jutaan dengan kondisi baru sudah pakai notch ya. Tapi kalau itu tergantung selera masing-masing sih. Tapi bagian performa sehari-hari HP ini masih kencang, kamera masih cukup bagus, dan yang tadi build quality-nya masih terasa premium. Untuk harganya juga sudah berada di bawah 1,5 juta untuk varian RAM 4 di kondisi bekas, dan yang 3 dan RAM 3 bahkan sudah dijual dengan harga 1,1 juta di beberapa marketplace seperti Facebook dan e-commerce yang lainnya. Tapi itu tergantung kondisi dan kelengkapannya sih. Ya lagi ya, kalau saya ingatkan yang mau beli HP bekas tentu harus dicek hati-hati dan teliti, karena memang ya jangan sampailah salah beli, nanti kecewa di akhirnya. Oke, sekian pembahasan Redmi Note 8 kali ini dari KP Gadget. Like jika teman-teman suka dengan video ini, dan dislike saja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya, dan thank you. Suara ayam berkokok sini, soalnya sore-sore.